Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, pekabaran kitab Ibrani. Pelajaran ke-13, peliharalah kasih persaudaraan. Rabu, 23 Maret, waspadalah terhadap ajaran yang beragam dan aneh. Bandingkan Ibrani 13 ayat 9, Ibrani 2 ayat 9, Ibrani 4 ayat 16, dan Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Di manakah kasih karunia diperoleh? Bagaimana hati kita dikuatkan? Hubungan antara ajaran palsu dan makanan yang disinggung dalam Ibrani 13 ayat 9 mungkin tidak mengacu pada perbedaan antara makanan halal dan haram. Mengapa? Pertama, Paulus tampaknya tidak peduli dalam suratnya dengan perbedaan antara makanan halal dan haram. Kita tahu dari Kisah Para Rasul 15 bahwa gereja Kristen mula-mula menegaskan bahwa orang percaya diselamatkan oleh kasih karunia dan bahwa mereka harus terus mematuhi beberapa peraturan makanan. Perbedaan antara makanan halal dan haram dan peraturan Alkitabiah lainnya tidak bertentangan dengan kasih karunia. Faktanya, Paulus berpendapat bahwa Perjanjian Baru telah meletakkan hukum di dalam hati. Apa yang penulis jelaskan bagaimanapun adalah bahwa korban binatang dan perantaran imamat Lewi di tempat kudus telah digantikan oleh pengorbanan tertinggi dan perantaraan imamat Yesus. Kedua, konteksnya menunjukkan bahwa Paulus tidak mengkritik pendengar karena tidak makan makanan tertentu, tetapi karena memakannya dengan harapan mendapatkan kasih karunia. Dia mungkin memperingatkan agar tidak berpartisipasi dalam ritual Yahudi atau makanan tertentu yang dirayakan sebagai perpanjangan dari pengorbanan hewan di tempat kudus dan yang seharusnya memberikan manfaat spiritual atau kasih karunia. Tapi kasih karunia tidak dimeditasi melalui makanan-makanan ini. Kasih karunia hanya datang melalui pengorbanan dan perantaran imamat Yesus Kristus. Orang percaya mempunyai suatu mezbah, salib Kristus, dari mana mereka dapat makan. Dalam Ibrani, kasih karunia berasal dari tahta Allah. Kasih karunia ini yang dimediasi melalui Kristus adalah sebuah sauh, kuat dan aman yang diikat ke tahta Allah sendiri. Kasih karunia inilah yang kita terima melalui pengorbanan Kristus yang memberikan stabilitas dan jaminan di hati kita. Ketika hati telah diperkuat dengan cara ini, ia tidak akan disesatkan oleh ajaran-ajaran baru, juga tidak akan menjauh dari Allah. Pikirkan tentang pengorbanan Kristus yang lengkap. Mengapa kemudian gagasan tentang segala sesuatu yang kita lakukan menambahkan pada pengorbanan ini bertentangan dengan Injil dan kasih karunia yang ditemukan di dalam Yesus? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Dalam Ibrani 13 ayat 9, Paulus memperingatkan pendengarnya, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia, dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Pasal 13 ini ditutup dengan nasihat praktis kepada para pendengarnya. Rasul Paulus menutup kitab ini dengan memberikan nasihat praktis kepada jemaat yang sangat membutuhkan nasihat-nasihat tersebut, dan dia mengenal mereka dengan baik. Kalau kita melihat dari awal pelajaran Sekolah Sahabat ini, pada awal sejarah mereka mengalami kebaikan firman Tuhan, mencicipi kasih karunia surgawi dan berbagai berkat di dalam persekutuan dengan Allah. Namun kemudian mereka kehilangan akan harta benda mereka dan mereka dipermalukan di depan umum. Mereka menderita karena iman mereka, dan beberapa di antara mereka dimasukkan ke dalam penjara dan belum dibebaskan. Dan apa yang terjadi? Datanglah guru-guru palsu, godaan seks dan uang, dan pada akhirnya menghambat pertumbuhan kerohanian mereka atau pengetahuan mereka akan Tuhan, dan hati mereka telah dikeraskan oleh tipu daya dosa. Dan salah satunya adalah ajaran-ajaran sesat, ajaran yang beragam dan yang aneh. Lebih khusus lagi di dalam Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat 9 ini, di sana dikatakan bahwa janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Apa itu ajaran asing? Yakni keselamatan itu berhubungan dengan apa yang kita makan, bukan oleh karena kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan. Kasih karunia hanya datang melalui pengorbanan dan perantaran imamat Yesus Kristus, bukan oleh karena makanan-makanan tertentu yang dipersembahkan di mezbah.
kasih karunia berasal dari tahta Allah. Dan kita tahu bersama bahwa Yesus datang ke dunia dan Dia menjadi mediator. Dia mati bagi kita sehingga dapat menghubungkan kita dengan Bapa. Dan kasih karunia adalah sebuah sauh kuat dan aman. Itulah sebabnya kita harus terus bersandar kepada Kristus. Dan kita harus terus memperkuat iman kita kepada Tuhan, supaya kita tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran baru yang tidak sesuai dengan firman Allah. Dan pada akhirnya kita akan menjauh dari Allah. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul 15, di sana dikatakan bahwa gereja Kristen mula-mula menegaskan bahwa orang percaya diselamatkan oleh kasih karunia dan bahwa mereka harus terus mematuhi beberapa peraturan makanan. Perbedaan antara makanan halal dan haram dan peraturan Alkitabiah lainnya tidak bertentangan dengan kasih karunia. Jadi orang-orang Kristen tahu mana makanan yang diizinkan Tuhan untuk dimakan ataupun yang tidak diizinkan oleh Tuhan untuk dimakan. Sebagaimana dengan orang-orang Ibrani, demikian pula dengan kita yang hidup di akhir zaman ini. Ada banyak ajaran-ajaran yang harus kita cek kebenarannya, dan patokannya adalah firman Tuhan itu. Itulah sebabnya mari kita membuka akan firman Tuhan dan membacanya. Kita meminta tuntunan Roh Kudus untuk kita dapat mempelajari akan firman tersebut, sehingga kita tidak akan disesatkan oleh ajaran-ajaran yang baru yang tidak sesuai dengan firman, dan pada akhirnya kita akan menjauh dari Allah. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk dengan tekun mempelajari akan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak akan disesatkan dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin.